Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Pada kesempatan di Ramadan ini akan disampaikan oleh Kepala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ini merupakan tahun ketiga kita menempati mushola kita ini. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini ke depan semakin lebih baik lagi. Tapi semua kita akan bahagia. Kita akan merasakan kedamaian, ketenangan. Bagi saya yang kunci paling utama adalah bersyukur. Oleh sebab itu pada kesempatan ini saya membahas terkait bersyukur dalam perhitungan syariah. Oleh sebab itu maka sebagai muslim yang baik kita harus selalu mengungkapkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita yang sering kita lupakan. Bersyukur juga bermakna menerima dengan sepenuh hati atas anugerah yang Allah berikan. Dengan bersyukur kita akan mendapat kenikmatan serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah sampaikan pada surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Selain itu Allah juga menjanjikan tidak akan menyiksa siapapun yang bersyukur, seperti yang tercantum di dalam surat An-Nisa ayat 147 yang artinya, mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah adalah maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Teman-teman yang saya hormati, belajar bersyukur dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya bisa dilakukan dengan beberapa cara sederhana. Yang pertama, pahami bahwa setiap kejadian memiliki hikmah. Yang kedua, praktekkan yang namanya gratitudo. Yang ketiga, kita belajar bersyukur, berbagi dengan orang lain. Yang keempat, melakukan meditasi atau doa. Dan yang kelima, cara kita belajar bersyukur, menyadari bahwa hidup ini fana, sadar bahwa hidup ini hanya sementara. Bersyukur dalam kehidupan sehari-hari memiliki banyak manfaat, baik bagi kesehatan mental maupun fisik kita. Beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan, yang pertama meningkatkan kesehatan mental, yang kedua meningkatkan kesehatan fisik, yang ketiga meningkatkan hubungan interpersonal, yang keempat meningkatkan kualitas tidur, yang kelima meningkatkan kepuasan hidup. Ada beberapa cara untuk menunjukkan rasa syukur dalam pekerjaan. Yang pertama, melakukan pekerjaan dengan baik. Yang kedua, membantu rekan kerja. Yang ketiga, menghargai lingkungan kerja. Yang keempat, mengembangkan diri. Yang kelima, menghargai peluang. Sekira demikian, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sama-sama kita dengarkan untuk yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Subhanahu. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita di tempat ini, tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW berpesan kepada kita semuanya tentang bagaimana memilih seorang teman. Kata Nabi SAW,
Al-maru ala dini khalil, falyanzur ahadukum man khalil. Hendaklah kalian, seseorang itu bergantung agama temannya. Semakin taat agama temannya, maka semakin taat pula kita. Di momen ini, di bulan Ramadan ini, tentunya kita sudah mengetahui bahwa tujuan dari berpuasa adalah la'allakum tattaqun, menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala fil jasadi mudghah, di dalam jasad itu ada segumpal daging. Wa idza saluhat jasad kullu, apabila baik daging itu, maka baiklah seluruh jasad tersebut, entah itu perbuatannya, sikapnya, itu meliputi semua. Wa idza fasadat jasad kullu, apabila buruk daging itu, maka akan mempengaruhi semua perbuatannya, sikapnya akan menjadi jelek. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wahyil qalb, itulah hati. Surat Al-Imran ayat 133 sampai dengan 134. Di situ dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ciri-ciri orang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatu arduha as-samawati wal ard, ayat 133. Dan bersegera kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatu arduha as-samawati wal ard, dan mencapai surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang diperuntukkan untuk orang-orang bertakwa. Kategori orang bertakwa yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Orang bertakwa adalah orang yang senantiasa menginfakkan hartanya baik dalam keadaan senang ataupun susah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 181 sampai 182, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami mainkan mereka dengan istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu adalah azab yang dibalut dengan kenikmatan. Orang yang bertakwa yang kedua, yaitu adalah wal kadhimin al-ghaiz, orang yang senantiasa menahan amarah. Kadang kita dibully, dipersekusi, biarkan saja, tak usah pedulikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran memberikan contoh seterusnya, wa idza khatabahumul jahiluna wa qalu salama. Kalau ada orang yang senantiasa mempersekusi, membuli, menghina kau, wa qalu salama, kau diam senyum saja, tak usah pedulikan apa yang dia katakan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dika'arafu, supaya kalian saling kenal mengenal. Bisa jadi dari saling kenal mengenal akan timbul rasa cinta. Bukankah sebuah syair mengatakan bunga bukan hanya setangkai, wanita bukan dia seorang, laki-laki begitu pun dengan kumbang bukan hanya seekor, laki-laki bukan dia seorang. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Ini sebuah kalimat nasihat bahwa kata beliau, an-nafsu la tatruku syai'an illa bi syai'. Jiwa ini tidak akan meninggalkan sesuatu kecuali sudah ada penggantinya. Kata Nabi ini, rifqan bil qawarir, berlemah lembutnya kalian pada gelas-gelas kaca. Wanita itu adalah perasa, dia lebih mendahulukan perasaannya daripada akalnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini standar wanita ini. Ya sallam mar'ata hamsaha wa shawmat sahlaha wa hafizat farjaha wa ta'at balaha kilalaha udhuluha fi jannatin min abwab syi'ti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, standar wanita itu yang saleh adalah dia salat 5 waktu, cukup salat 5 waktu. Dia berpuasa di bulan Ramadan, kemudian setia dengan pasangannya dan menjaga kehormatannya.
kalimat I love you sudah tadi tidak bermakna. Yang tersisa adalah kesetiaan dan kasih sayang. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan lam yura lil mutahabbaini mislu nikah. Tidak ada cinta sejati di antara dua orang saling mencintai kecuali dalam bingkai pernikahan. Maka segera Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan al-walidu min abwabi satil jannah. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling dekat dengan kita. Maka silakan jaga silaturahmi dengan mereka, senangkan hati mereka. Jangan siksa mereka dengan kerinduan. Aku tidak bisa menjawab karena mereka ibarat mata kananku adalah saudaraku, adalah anak yang paling satu. Dan yang satunya adalah ibarat mata kiri. Aku tidak bisa menjawab. Maka aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada aku anak-anak yang soleh. Karena anak yang soleh adalah merupakan aset yang besar untuk mereka. Awalan astaghfirullah, bagaimana aku menyisamu sedangkan anakmu sedang berdoa kepada aku. Maka pun selalu didiklah anak menjadi anak yang soleh. Subhanallah wa bihamdihi. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.